خلفاء الراشدين وليهم سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الله سيدنا محمد سيد صاحب السر خليفة من أسد النبي في بقي الغرفة في المعنى وسيد الشهداء المسيح وغفر الله لنا ولهم الفاتحة مستقبل أئمة البيت المستيدين سادة سيد المحققين حدث الشرن يا الله خوجة النسر بحمد حمد وغفروا لنا ولهم الفاتحة يا الله خدها warga Pulau Kalimantan jenengan setuju anak bucu Pulau Kalimantan jenengan yang Pulau Kalimantan jenengan asatid murid setuju derek keluarga tanggi konco jamaah ya Allah kriya sekali kami sama Rasulullah Allah ya Allah ingkang sakit mugi bareng saras selamatnya akhirat setuju Pulau Kalimantan jenengan mugi dikabulkan Allah Ta'ala yang mugi dengan husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Pada kesempatan saat ziarah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala kulli syu'ur wa aghfir biridha minka al-'uyun wa qadiyana rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rasulun wa qurrana wa lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina ya Allah syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ilahi ya Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina muhabbatak wa ma'rifatak wa muhabbatan nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Radina billahi rabba wa min al-islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma sya'allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, anna Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta ahadun min nasiyati inna rabbi ala siratin mustaqim. Allah hadirin, para bapak, para ibu yang hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini tanggal sekawan Rajab bertepatan tanggal 4 Januari. Alhamdulillah kula panjenengan setuju ditakdirkan oleh Allah masih bisa bertemu kembali. Alhamdulillah ala nikmatis sihah wal hayah. Alhamdulillah ala nikmatil ta'ah wa istinabil ma'siyah. Alhamdulillah ala nikmatil islam wa kafabiha min nikmah. Setuju nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang pulau Kalimantan terami menego patut pulau Kalimantan dengan syukuri alhamdulillah, termasuk kawasan pulau Kalimantan dengan diberikan
kesempatan hidup. Sungguh matur alhamdulillah ana nikmati siha matur suwun diparingi nikmat waras. Waras niku penting saja. Pentingan malih si urip. Ini gunane waras tapi dak urip niku masyaallah. Sekian banyak teman kerabat kita telah dipanggil oleh Allah, dan pada pagi hari ini kita masih berada di dunia, sedangkan mereka sudah di dalam barzakhiyah, di dalam satu dinding yang berada di antara dunia dan akhirat. Muga-muga kalian paling panjang umur dengan ibadah. Amin Allahumma amin. Merusakan dalam fase itu, fase ketiga, al-umur salis min hin khurujil insan min ad-dunya bil maut ila hin yubas min qabrihi bin nafkhi fi sur. Masa ketika orang itu sudah meninggal dan berada hingga dibangkitkan, yaitu barzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qad istusniya lan terkadang-kadang den jabaaken min dzalika sing mengkono-mengkono fatabla fatatalasha. Jasad niku umumnya tabla wa tatalasha. Tabla niku rusak. Umumnya jasad itu memang lazimnya rusak. Sekian waktu dibiarkan di dalam tanah itu lazimnya itu rusak. Wonten fase-fase di mana setelah di dalam kubur itu mulai ketika meninggal itu kan berhenti aliran darahnya. Ketika berhenti, maka ketika rohnya hilang, mata akan membuka seperti mata hewan atau kucing itu. Kemudian tidak setelah lama, aliran air yang ada di cairan di dalam tubuh sudah berhenti, dan mata itu berubah menjadi seperti patung. Nah, sampean ngamati tiang wafat itu ketika sudah jarak, mungkin ketika masih 5 menit, 2 menit masih terlihat matanya itu terbuka seperti mata kucing. Tapi coba sekitar setengah jam atau tidak sampai, atau sampai 1 jam, maka akan berubah seperti boneka. Amin delok ning mripat putih langsung ireng ngoten tok. Nek kalau sampean mengamati pertama mungkin tidak, tapi suwe-suwe kamu dengan agak lama itu dibuka wis putih, kamu kali ireng tek. Masya Allah, itu nyata. Bagi yang sudah lama seperti itu. Lama 1 jam lah, 1 jam terus ketok. Bisa ditutup. Kemudian kalau sudah dimandikan, ditutupi kapas, sholati masukkan, nanti akan berubah. Warna akan semakin coklat, kemudian sampai menghitam. 3 hari 2 hari menghitam. Langsung irengnya hijau, panas. Lalu kemudian terjadi upaya pembusukan, mulai dari apa yang ada di dalam badan akan keluar, bahkan ada yang sampai pecah. Perut besar mulutnya akan pecah. Itu lazimnya ngoten niku, lazim. Wajar, memang itu adalah settingan ketika. Tapi Allah mengendaki waqt istusniya min dzalika jasadul anbiya. Allah mengucapkan dari jasadnya para nabi alaihi salam yang tidak ikut proses penghancuran. Tadi pancet. Bahkan tidak hanya para anbiya, kalau disebutkan fa innahum ahya'un fi kuburi, mereka hidup di dalam kuburnya. Wa kadzalika syuhada fi sabilillah, demikian juga orang yang mati syahid di jalan Allah. Qala Allah Ta'ala
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Kalau seorang yang mati syahid saja dianggap hidup, maka apalagi posisi para nabi. Ini juga akan diperkuat bagi mereka yang hamalatil Quran, yang setiap selalu itu membawa Al-Quran, termasuk para muadzin ingkang muhtasib, muadzin yang ikhlas. Mereka juga termasuk golongan orang-orang yang tidak tersentuh oleh tanah dan korban, Masya Allah. Kemudian beberapa bulan, tahun pun mulai tinggal daging-daging sudah hilang, tinggal kerangka mulai hilang, balung-balung kari untu sampai rambut kemudian hilang, tinggal badok kepala, dan akhirnya hilang pula sekian. Ya Allah, Masya Allah. Ini ku lazimi ngoten kuwi. Nah, makanya ya pantas saja sebetulnya. Wa fil ahbar dan beberapa kabar as-sahihatan sahihah anna arwahum satuni utawi satuni biro-biro dawuh anna arwahum satuni arwahi nas iku takuni fi ajwafi tayr khudar. Maka ada keterangan jasad yang anbiya tadi juga berada di ajwaf tayr khudar, telanaane manuk kang ijo, tasrahu fil jannah, yang melibar-libar teng swarga. Itulah roh-roh mereka. Wa ta'wa ila qanadil mu'allaqah bil arsy, kemudian kembali ke dalam tempat-tempat yang digantungkan di arsy. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika di dunia ada yang disebutkan, diterangkan rohnya orang-orang yang baik berada di Zamzam, Bi'ru Zamzam. Sedangkan rohnya orang yang tidak baik berada di Bi'ru Barhud, di daerah Yaman mereka. Seperti riwayat kisah dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali atas natan teng Ihya natan. Sehingga kadah tiyang niku ingkang kadang-kadang cerita, lu pas tawaf aku ketok bae arek-arek nang ngono niku sak klebetan ketokan. Ya mungkin itu gambaran ketika roh itu yang baik berada di Zamzam. Masya Allah. Padahal durung kaji wong, durung umroh ya. Tapi Allah mengenai demikian ya sudah. Nah, silakan. Wa fi tasyyi'i janazatil muslim, lan iki dalam ngiring jenazah wong muslim. Wassalati lan nyolati ali ngatasi janazatil muslim, wa huduru dafnihi lan hadir ing penguburane muslim, fadlun wa sawabun kasir, kandang ganjarane wong sing ngiring jenazah. Masya Allah ya. Masya Allah, sekarang itu orang tambah maju. Saat ini ngiring jenazah ini buatan diterno. Saat ini ambulan kabeh gratis. Riyen lah bener nggih. Masya Allah, disuwun. Sarja nek jenazah niku disuwun dikekno kereta niku disuruh ditumpakno kereta. Tumpakane kereta Jawa tanpa roda manungso. Jadi kayak kereta Jawa dukur. Kemudian ada sumbangan dari pemerintah dulu, akhirnya ngapunten dikai kereta, itu kereta rada ndek. Nanti tinggal Langgar Sawu itu tahun kapan itu masih ada itu bekasnya. Zaman ini Pak Roba itu dikai namanya itu surungan tapi endek. Ini kan tuh sih buat setuju. Ojo kendekan koyok wong dituntut badir wae.
Jadi kendek ayo ngomong betul dong badar nang lumpur ada betul disusul. Aja ndek. Waktu itu kalau yang ada orang yang usul, ini usul, usul ngundang, nggak usul santai wae. Ternyata sing usul berangkat di sini. Allah. Jadi memang begitu lah. Akhirnya saat ini kapan disuwun gitu, disuwun itu entekno sandal biru. Kan sing ngomong itu sandal iki tidak ada, itu subhanallah ya Allah. Sing ganti barang yo. So, masya Allah. Nah, ini pun buat saya gitu Pak ambulan ya. Sing mati ya di mana ambulan, sing nyuruh nggak ada, masya Allah. Ini tasyiul janais, masya Allah. Allah. Karena itu pula, ya itulah dengan sekian pertimbangan, masya Allah. Yo maklum wae. Ojo ngomong sing apik disuwun, ojo ngomong apik disuwun. Teng Mekah niku ditumokno motor golf ta, Pak. Teng Mekah niku motor golf. Baik di Madinah sama di mobil golf itu. Baru sampai di tempatnya baru di wis ngene ngono. Usah tuh paling apik itu disuwun, ojo ngomong paling apik. Pokoke ndelok wong iki, Pak. Lah nek sinomane wong nem ade gotong dhewe ya semaput Mas. Biasa. Sing penting dikumpul. Nah, itu pahalanya besar, termasuk niku nyembayangi, nah, termasuk nyolati. Makanya dianjurkan tiang sing hormat jenazah itu orangnya pegang wudu. Kalau wudu sembahyang langsung melak sembahyang. Wa huduru tablighi fadlun wa sawabun kasir. Ganjaran gede. Wa fil hadis sahih innaman syayya'a janazata muslim. Satune wong sing syayya'a ngiring janazata muslim ing jenazah wong muslim hatta yusolli alaihi sehingga atau hatta yusalla alaiha sehingga den solati kan lahu qiratun minal ajar. Nek gelem ngiring tegese takziah orang ngoten nyembayangi niku oleh qirat minal ajar. Fa in baqiya ma'aha hatta yahdura dafna, kok sampai nang kuburan kana lahu qiraton. Wal qiratu mislu Jabal Uhud. Jadi gunung Uhud itu gunung besar. Tadi kata perbukitan Uhud itu kalau di depan kita mungkin ngaruh nyampe. Nek wong iku gelem nyembayangi niku sak kirat ganjaran. Sakmono gedene ganjaran. Kok sampai wong nang gelem nang kuburan melok melaku, melok ngiring, maka dua kalinya pahala sebesar gunung Uhud itu. Wah, kayak ganjarannya, Pak. Ganjarannya nyembayangi, masya Allah. Ini makanya apalagi sekarang nih. Dulu kan ada beberapa tempat itu sinomane sak ngedui, kados teng Bayat sampai saat ini sak ngedui. Tadi ada nom-nom itu dulu saya ngeduk. Nah sekarang kan tidak ngeduk, yang bayar ngedukaken internet. Dulu ada beberapa. Lumpur ben awalnya ngono, saat ini pun boten. Lumpur saya wis bayar. Nah, itu ya, insyaallah. Terus ganjaran ini rong kirot. Dua kirot itu besar sekali. Sama seperti orang yang mempunyai hewan peliharaan yang dilarang, atas ngapunten asu, bukan anjing untuk menjaga keamanan. Ini ganjarannya kurang sakirot. Jadi ini tadi. Maka janganlah seperti itu. Kalau memang
tidak punya kepentingan, tidak usah memelihara anjing seperti itu. Pun kalau sampaikan dengan soal tentang Riyadhus Shalihin ini. Wa waratan tumeka apa anaman sedene wong sayya kang ngiring sapa men janazah akhir muslim amarallahu al malaika anta sayya janazatahu wa tusalla alaihi damata. Ada keterangan orang yang mengiringkan jenazahnya orang yang muslim, maka Allah memerintahkan malaikat untuk antusayyi'a janazatahu, untuk mengiringkan jenazahnya, dan juga menyolati atas orang yang mengiringkan jenazah saudaranya muslim. Nek wong nglakoni ngono meni malaikat diperintah untuk juga menghormati orang tersebut ketika mati. Yo melok nyembayangi, yo melok ngiring, masya Allah. Itu terjadi ketika kematiannya Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni yang dianggap sebatang kara, orang yang tidak terhitung ketika hadir, yang tidak dihitung sebagai orang yang pantas dihitung, ketika meninggal itu ramai seru. Nanti semua orang datang, tapi setelah dimakamkan niku ilang kabeh, nanti kabeh kan Allah alam sopo ya. Jadi ketika seorang kekasih Allah yang di masa hidupnya itu tidak dianggap oleh orang lain, ketika meninggal penguburannya ramai sekali. Rawak ya ada ngono. Wis mari bayangan wis kan kabeh nanti wong sak munake. Masya Allah, itu kalau nanti mau coba penguburan Uwais Al-Qarni, Masya Allah. Itulah ini, Masya Allah. Wayang lagi lan sayyiyo awal isra'u nyepetakan bil mayyit wa ta'jilihi lan disiakan ila qabrihi luri. Ketika ada jenazah maka usahakan secepatnya untuk disegerakan ke kubur, nindang dipendem. Itu apa ini? Tapi jangan kali kula mboten usah ngukumi tiyang sing mboten cepet. Kanjeng Nabi niku wafat Senin pagi dan dimakamkan itu Rabu. Jadi Kanjeng Nabi niku wafat Senin pagi itu dan dibawakan Rabu menjelang hampir malam. Jadi sama teman-teman. Jadi ada kebiasaan orang demikian. Hingga ada orang yang itu monggo. Tapi ketika tidak ada urusan, secepatnya itu baik. Sebab Kanjeng Nabi nggih dawuh ngoten, tapi Kanjeng Nabi wasinya ketika meninggal demikian. Sambil menunggu pergantian kepemimpinan, sambil menunggu gonjang-ganjing ketika Sayyidina Umar itu marah-marah, tidak terima ketika Kanjeng Nabi wafat itu. Waktu wong niku padahal itu dengan orientasinya sendiri niku bingung, gak tahu ngalami Nabi ini dak ono. Yo Nabi ku sik metu sing kok balik maneng. Didelok wis dak ono Kanjeng Nabi ku. Enggak kok balik maneng. Wah, termasuk pendapatnya Sayyidina Umar. Makanya mengatakan siapa yang menyatakan Muhammad itu meninggal, maka aku akan potong kepalanya. Tambah yakin Kanjeng Nabi tidak. Baru ketika muncul seorang Sayyidina Abu Bakar setelah hiruk pikuk seperti itu, dilihat Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Sehingga beliau menukil satu ayat itu. Apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum lanikum. Baru Sayyidina Umar, ya Allah, koyok-koyok gak tahu krungu ayat iki. Ya Allah, Muhammad adalah
seorang Rasul, sama seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Ketika meninggal, ya apakah engkau akan kembali kepada kejahilian? Masya Allah, itu ramai nih. Bahkan ketika rebutan, itu kok nama Medina wae, wis dak dikubur kene ae, unang kono enak banget. Barulah muncul seorang yang alim. Dalam kitab Fawaidnya diterangkan, ketika itu Sayyidina Abu Bakar menunjukkan kealimannya, bahwa kata beliau, aku pernah diberitahu kanjeng Nabi, setiap Nabi yang wafat tidak dikuburkan kecuali di tempat beliau wafat. Kalau oleh dilingkuni, wah itu pinternya Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, setiap Nabi yang wafat tidak boleh dimakamkan kecuali di tempat beliau meninggal. Makanya kubur makbarah Nabi itu menunjukkan tempat kematian mereka di situ. Makanya Nabi berada di rumah Aisyah, ya situ, di rumah Aisyah itu. Nabi Hud ngitung mereka, ya Nabi Harun di or-orot teh. Itulah makam-makam, tidak boleh dipindah kecuali Nabi Yusuf sing mati nang Mesir digawa metu teko Mesir pindah di Palestina, itu Nabi Yusuf dia ndak. Amin, Masya Allah. Itulah muncul, makanya pantas Sayyidina Abu Bakar yang menjadi pimpinan setelah kanjeng Nabi. Lah wong dal niku ngoten, ngedusi ngoten. Bingung iki opo gak ngedusi. Akhirnya kabeh iku diturunno pangeran. Diturunno apa wis ngantuk. Wekdal niku wonten swanten. Bahkan ketika meninggal sudah banyak suara-suara. Nabi Khidir ngomong itu, oh apa itu? Sono suara gitu. Dan ketika itu sama, Nabi dimandikan dengan pakaian yang masih terpakai di situ. Tidak boleh dilepas. Auratnya tidak boleh. Pakai baju itu. Masya Allah, itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasanya waru apa deh. Nah, ini secepatnya iya, karena gak ada urusan secepatnya. Wa yang bagi al-isra' bil mayyit wa ta'jil ila qabrihi. Sedangkan urusan-urusan ngapunten administrasi atas kalau dengan yang pecah ke Malaysia sampai beberapa hari, termasuk sinten itu konco bedilan itu Cacai Kaji Joni bin Pak Ipul itu meninggal di Jeddah itu hampir 12 hari di Jeddah. Itu karena faktor administrasi saja. Ketika tidak ada urusan dengan itu, maka secepatnya untuk dimakamkan. Faqad qala alaihi salatu wassalam idza wudi'atil janazah, ada kalau disalap awal janazatul janazah wahtamalaha langgo ing janazah sab ar-rijalu wong lanang fa in kanat sholihatan qala, ketika baik maka jenazahnya akan menyatakan qaddimuni ayo dhisikno yo ojo suwe-suwe ngenteni apa maneh, ayo ngenteni anake lha apa ngenteni anake engko wis mari ya diukur. Banyak kejadian demikian. Ada anak yang kurang perhatian kepada orang tua, ketika orang tuanya meninggal minta ditunggu. Padahal ketika sakit tidak mau datang, baik tidak ditunggu. Itu juga tidak baik. Ya bismillah sarekno, nanti saya akan datang di situ. Apalagi sing durung duwe tiket nanti ke Kalimantan. Entene anak sing durung duwe tiket. Ya sampai suwe bismillah. Masya Allah. Ini itulah. Nah, apa itu ajal itu tidak ada yang tahu dah. Insya Allah.
Wa idza kanat ghaira salihan nek mboten sahih ka qalat ya wailaha ila aina tadhhabuni biha. Celaka ati kon kok nandi aku iku. Nek wong mboten sahih, ati kon kok nandi aku iki. Mon wong mboten sahih. Masyaallah. Bahkan nerangaken ngeten Pak, nek andai kata awak dhewe weruh iku mesti krungu, gak weruh, jin menungso dak weruh, sing weruh malah hewan-hewan. Semua hewan-hewan itu mendengarkan cerita orang. Sedangkan manusia dan jin ditutup, tidak bisa mendengarkan. Masya Allah. Qala alaihi salatu asri'u bil janazah. Kanjeng Nabi dawuh asri'u sing nyepetno sira bil janazati kelawan jenazah. Fa in takun sholihatan fa khairun tuqaddimuna ilaihi wa in takun siwa dzalik fa syarrun tad'una an riqab. Masyaallah. Menjadi api itu sesuatu yang bagus engkau cepatkan itu. Insyaallah ati ketemu pangeran wis kangen mbek pangeran iki. Kangen mbek Kanjeng Nabi. Ayo cepat. Ayo kangen mbek pangeran iki. Wis kangen mbek Kanjeng Nabi. Masyaallah. Ayo insyaallah. Bun. Ini gitu. Walil mayyit lan kedua wong mati syuurun tapi perasaan lah gitu. Wong mati itu perasaan. Wa ma'rifatun lan mempunyai pengetahuan biman kelawan wong yughsilu sapa sing ngedusi ku weruh. Ati sing ngedusi niku wong mati ku weruh. Aku didusi iki ya iki. Weruh. Nek gak ngomong ngono ae. Ati weruh sapa sing ngedusi. Ayu kafinuhu sapa sing ngafani iku lho. Sing ngafani. Wa yudlihi ila fi qabri wa yudlihi fi qabri. Siapa sing ngeduk nang kuburan sing mudun wong telu niku wong pat iku ora kabeh. Saat ini ngedukno ini mboten gampang. Kalau enggak gelem. Kalau Anda kepaksa harus ikut, sebaiknya adalah orang-orang yang tadi malam tidak jima dengan istrinya. Sing nek iso. Nek gak ono ya apa maning harus ngedukno. Dadi wong sing mboten kumpul kali bojone iku itu supaya boleh turun. Tegese oleh tapi makruh. Tapi nek gak ono ya apa maning. Misale sing takziah iku mambengi kumpul bojone kabeh. Saya mudun. Enggak aku. Apa Kak? Wis tak tak ada ngomong. Nek anu ya mudun wae. Kalau sing gelem ya apa maneh. Insyaallah. Ngoten iki. Dadi weruh sing ngedusi ngulna. Waqat warata teman-teman temaku ana ruhahu biyadi malak. Ada yang mengatakan rohnya itu di tangan malaikat. Yaqifu biha bil qurbi minhu. Kemudian yaqifu kandeng biya kelawan roh bil qurbi minhu saking mayit. Jadi waktu itu rohnya dibawa malaikat dan malaikatnya berada di sekitar kuburan itu. Kalau sing ngetus siapa? Mungkin sing bagian boleh banyu gitu ya gitu. Sing bagian besan-besan itu kita kabeh. Lu insyaallah ngono ya. Sehingga nanti moco niku ngeten. Dilala ketemu iku sing mati padha mati ketemu. Ngomong ini. Cak semurahan yo. Sampeyan ndak ono ben gak nyelawat sampeyan. Ih, syukur gak ketok awak. Iku cok omongan ngono. Iya repot iya. Masyaallah. Jadi dari sinten iki Mursyid Hisab Al-Kabani ngono. Cak semurahan yo. Aku wingi sampean ndak ono aku gak takziah. Sing takon lho. Kene wis mati ta? Malah gak krosok. Kene wis mati ta. Iku berarti saking ini mati wong niku. Lho kene wis mati ta. Waduh. Ya Allah, ngoten ya. Wa yamshi biha ma'ajan, bahkan malaikat ini berjalan dengan jenazahnya.
Gue kok sopo sing lek ngetutno nang kuburan. Masya Allah ini. Itulah keadaan yang mau tidak mau nanti kita akan ngalami. Wa anna la satune kelakuan ku yasma'u krungu sapa mayit maing bareng yusanna atau yusna kang den pujiaken apa bi mayit ali ngatasi mayit min khairin syarri. Dadi wong ngomong apik elek iku krungu, Pak. Dadi mbok wong iri sing mati ki apik. Wong welas masyaallah wong anteng niku krungu kabeh diketokno. Makanya terangkan wong urip ambek wong mati iku jelasan wong mati. Jadi dalam makbarah itu guru-guru kita yang sudah wafat itu lebih tahu keadaan kita daripada ketika beliau masih hidup. Karena ditutup gelumur sampai ngomong. Bahkan ini ngapunten ketika belum dimakamkan juga jelas sing yasma'u ma yusnabihi alaihi min khairin wa syarr utawa ngrasani kon mati kon yo amale kang opo umroh delok ndang loro kabeh umur krungu kon yo leren kon yo sing iki opo ya Allah fa idza wudi'a dari salaf al mayit fi qabrihi ketika ditaruh dalam kuburnya famil mustahab ayyakul alladhi yad'u fi bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ala millati rasul pas deket dulu bismillah wa ala millati rasulillah wa yahsul yantunya wa akan min man sabaman yadnu binal qabri salasa hasayat wa yaqulu ma'al ula minha khalaqnakum wa ma'asaniya wa fiha nu'idukum wa ma'asalisa wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah niku mangane melok-melok ngubur jarine wong Jawa nyangoni sik nyangoni kebel-kebel nyawat nyangoni maning kebel-kebel nyawat manane nyangoni niku niku tapi iki itibar. Ojo sampai ngubur kok kene gak ono lemah sik, jempol lemah didik. Wah, ngono. Itu maknanya mbek ini minha khalaqnakum. Ini kan sebagai pengingat kita diciptakan minha khalaqnakum. Dari sini Allah menciptakan kamu. Wa minha fiha nu'idukum dan di dalamnya kita akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan dari tanah pula engkau akan dibangkitkan, dikeluarkan. Masya Allah. Niku ibaratnya mau. Makanya kalau matur jenengan ini dalam keadaan normal. Seperti kemarin kasusnya Mikhlam bin Jasamah. Lak mboten ngoten nggih. Mikhlam bin Jasamah ini kalau Kanjeng Nabi sanjang ketika ada kejadian orang yang berperang namanya sinten niku kemarin Mudrib ta sinten itu dikatakan niku sampun napa niku ngucap syahadat tapi kok dipejahi mawon kali Mikhlam bin Jasamah. Lho, napa kon pateni semoco anu? Lah niku dikali kula tok aja Nabi. Lho, nek wis dohiri ngono aja dipateni. Nah, dalam Syarah Al-Qastolani diterangkan Kanjeng Nabi tolong nggih jenengan napa dongaaken kula sampai ngoten. Jadi Mikhlam itu karena ketidaktahuan sempat melawan Kanjeng Nabi tapi kemudian minta tolong Kanjeng Nabi dongaaken. Ya tak dongakno di sepuro bener. Ternyata ketika dimakamkan mari petung dino niku kejadian langsung mati Pak Mikhlam bin Jasamah. Ketika meninggal kemudian dimakamkan oleh sahabat. Nah, gitu. Ani Anal-Qatin Mikhlam sing mati Amir bin Al-Atbad. Kemudian wabada illa saban sumadufina falam takbalu dikubur bumi tidak nerima. Sumadufina falam takbalu sumadufina salisatan sampai pengen telu bumi tidak nerima. Nah, tidak terima bumi Pak.
Jadi dianu muncul maning ya Allah. Wa akhire falamar al-abdala taqbalu alquhu fi ba'di tilka syu'ab. Akhire duncalo pinggir bukit. Cukurno kene. Bumi ini gak nerimo. Wa qala alaihi salatu wassalam innal abdala taqbalu man huwa syarrun. Nabi waktu dawuh bumi ku nerimo wong sing luwe elek tinimbang Mikram bin Jasama. Karena apa? Membunuh orang yang sudah itu ada yang lebih jelek. Sinten niku nggih wong kafir niku. Termasuk Abroha, Namrud itu sama. Amma inna takhbas man huwa. Hanya saja Allah beri contoh kepada kamu supaya tidak melakukannya itu. Ini karuan lemah. Anak ditumbuhin niku, matu. Masya Allah. Coba ngalamin amat ini. Ada juga dalam kitab Irsyad niku mboten ngoten hewan atas kucing. Jadi ada dilebokno ana kucing ireng niku. Duduk maning. Akhir nate peksa maning ndono hewan maning. Akhir terus bal ngeduk wis dilebokno. Ternyata anak kucing nang kono njero kucing hutan. Mangani kurung kriak mangani wong sing mati. Nek tengger esat dijarno wis ya man. Insyaallah kejadian seperti itu. Wa yusibu wa yasubbu alaihi turab wa yusabbu alaihi turab qalan lana. Ketika sudah demikian di sono lemah dididik biur nggih sing tukang keduk ini birifkin lawan alon ojo kasar-kasar. Fa idza suwiya alaihi turab, ketika sudah diratakan fayambaghi ayam goso inda al hadiruna sa'ah, maka jangan langsung ditinggal, tunggu sebentar. Napa yatlunal Quran, khali maca Quran, oleh Pak maca Quran teng mriki. Nanti orang-orang Wahabi yang tidak baca itu sarahnya banyak. Baca Quran, wa yastaghfirna lil mayyit, jalur sepuro mayitnya wis mari ngubur. Terus wa yud'auna bitasbit, dungakno sabatakallahu bil qauli sabit, sabatakallahu bil qauli sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayat dunya wa fil akhirah. Pokok tetap yo nyekal iman ngoten. Fa inna hinaidin yus'al kama fil hadis. Kenapa ketika itu mereka akan ditanya marabbuka takawan. Makanya cari guyonan ini sampai saat ini Gus Dur niku mboten ditakoni. Kan ceritane wong ditakoni niku nek wis padha mule kabeh krungu sandale malaikat teko. Lagi iki wong ziarah gak entek-entek ketokane durung ditakoni. Dadi ono sing ziarah gak entek-entek suruh ditakoni. Kama fil hadis ayyasaluhu al malakani, mereka malaikat dua malaikat menanyakan mungkar nakir itu alladani huma fatanan qabr, mereka membuat fitnah dalam kubur. Yas'alanil mayyit ba'da ma yudfanu 'ala al-asar man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, takon itu jawabannya wis seru sampean nggih dibocorno ngono kuwi pun akhir. Faman sabbatahu Allahu qala Allahu rabbi, wong sing iso jawab ditetepno iso jawab Allahu rabbi, sapa pangeranmu? Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabi. Niku sampeyan iso jawab. Dan jawaban itu tergantung kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita setiap hari berkutat antara Allah, Islam dan Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada dalam hati kita, maka otomatis jawabannya yaitu nek wis urip niki gak kenal pangeran, gak kenal Kanjeng Nabi, gak kenal Islam, yo menyo gak iso moro-moro ngucapno ndak iso. Waman azaghahu Allahu hara taradada, wong sing
napa melenceng ya haro bingung watar dadi bingung yo njawab apa iki rek takoni apa iki ala wifqi ma kana ali fid dunya nurut kecocokane urip nang donya piye. Kalau dalam hidupnya sedikit-sedikit Allah kangen nang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Islamnya cekeli pun mending wis wawancar wis. Ya. Tapi sing boten minas syakki mamang iyota wazikiran melenceng wal idhaati li amlan menyia-nyiakan perintah Allah, maka akan susah mengucapkan itu. Makanya kalau takon Ustaz, kok jeung haji niki wonten anune napa? Wonten nglakoni arba'in Ustaz. Apa arba'in niku sembahyang Madinah no. Wong sing biasa sembahyang direksa sembahyang insyaallah oleh nglakoni arba'in gak angel. Wong sing biasa ngelakoni sembahyang awal waktu, insya Allah nanti melakukan sholat yang namanya arba'in tidak susah, gitu aja. Wartiga bimaharim fayaqulu ha la adri, ditakoni ha tok. Wah, kapuk oleh takon maning ha ya apa? Seperti orang mau meninggal itu. Kalau biasanya mengucapkan asma Allah, insya Allah akan mudah. Kama warda fil hadis sahihah fa inda dzalika yadribani atau yudrobani atau yadribanihi. Kemudian malaikat mungkar nakir memukulnya. Wa yadiqu ali aqabroh, dan membuat sempit kuburannya. Masya Allah. Wa yamla'u ali adaban, dan berikan ada matan porodin poro bapak. Oleh kesimpulannya itulah kubur nggih wonten perkawis sing garai gampangno madangno teng kubur napa niku setunggal wawasan Al-Qur'an jenengan, termasuk surat Tabaroknya jangan lupa ya. Pun bendino sampeyan maca niku dikongkon dak dikongkon maca. Pokoknya tabarok bendino wis ambil. Syukur-syukur macane dalu ndukure maghrib niku sambil maca wis. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Syukur-syukur wis ngelambe nang ati. Wis ngelambe, ati sudah apal nggih. Sampeyan maca niku. Itu yang akan membela. Dan juga amal-amal soleh itu membuat kubur itu terang. Ya, maka ketakutan kita tidak akan berdasar jika kita sudah melaksanakan perintah-perintah yang dianjurkan beliau kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selesaikan urusan-urusan hakul adami kita dengan orang lain, selesaikan urusan kita dengan Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga kehidupan kula kalian jenengan sedaya. Muga-muga paringi selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurul anwar wa sil asratul yaqil ghayr miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ali adar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa irdalih. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والمسلمين وفزات على السنين. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد.